Alhamdulillah sahabat, kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Ini adalah beberapa hal penyebab rusaknya akhlak kaum di Minang. Ya ini ya. Ini sudah ditulis oleh beliau, ya Al-Fatihah buat beliau ya. Ini ya. Ini buku beliau disita oleh polisi. Ya ini dibaca ya, disita oleh polisi. Buku beliau yang berjudul Adat Minangkabau dan Agama Islam. Ya, saya punya buku ini. Kesimpulan buku ini adalah aturan susunan yang dirancang oleh Belanda dengan beberapa pengkhianat. Ini ada pada Leiden, di Leiden ini ya. Ini saya copy ya. Saya copy buku di Leiden ini. Nah ya. Ini adalah mengenai aturan susunan adat Jolimbago di Minang. Pakai bahasa Arab Melayu. Belanda mana yang paham Arab Melayu ini? Coba, kalau bukan pengkhianat Londo Ireng yang mengerjakan sebagai pelaksana. Nah ya, inilah penyebab utama rusaknya akhlak. Ya, ini dari buku referensi dari ini. Ya, tuh tasawuf modern ya. Ya, tuh. Yang dikira saya ini pula. Ya, yang dikira saya bohong. Nah, ini juga dirancang oleh Belanda. Tuh, ya silahkan di screenshot. Lapal sumpah saksi adat. Nah, bersumpah demi Al-Quran 30 juz. Selalu menyuarakan slogan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Padahal itu cuma retorika. Ya, euforia pencitraan seremonial. Tidak ada menjadi landasan perbuatan mereka sehari-hari. Yang melanggar tidak ada dihukum. Konyol itu. Termasuk berbicara ajaran agama Islam tanpa ada kekuatan hukum. Ada yang melanggar, tetap saja kembali kepada hukum tata pemerintahan, hukum toleransi. Jadi intinya hukum tata pemerintahan yang tertinggi. Nah, jadi tugas-tugas ulama mubalik, ya mudah-mudi yang menguak kontradiksi kitab-kitab ajaran yang disebut agama juga yang lain selain agama Islam. Ya. Kenyataan realitanya yang mayoritas umat Islam di NKRI ini mentalnya bobrok. Ya, itu dipahami itu secara NKRI. Kalau untuk secara di Minang ya inilah. Mereka tidak mengerti apa yang mereka tulis. Nah, ini bidang saya ini sahabat. Ya, tidak paham. Ini jadi saya pengumpul tambo di Minang. Jadi kekuatan sejarah Ranah Minang itu sampai saat ini tidak ada. Ini pun kontradiksi. Ini tambo kontradiksi. Nah, ini tambo Pariaman. Tiga-tiganya ini kontradiksi. Ya tuh. Kalau bisa sahabat membaca ya. Tambo Alam Minang Kabau. Oke sahabat, itulah beberapa sebab utama akhirnya rusaklah akhlak kaum ya seperti di medsos ini ya. Di medsos ini pada sibuk saja ceramah khutbah tanpa ada berbuat. Cobalah kembalikan ke otak masing-masing. Untuk apa ada ajaran atau ajaran agama Islam atau aturan susunan budaya di Minang itu jika tidak ada kekuatan hukumnya di hukum tata pemerintahan? Tetap saja hukum tata pemerintahan yang tertinggi. Otak dipakai. Ya, kitab Anda sendiri dipahami. Al-Quran itu sendiri yang untuk disentuh, digali. Ya, untuk apa kalian berbangga-bangga diri, menguak kontradiksi dengan kitab Injil Markus, Lukas, ya, Matius dan lain, tidak ada gunanya. Kalian jadi karena beberapa karakter konyol di medsos ini, ada yang cuma berbicara, ada yang berbangga-bangga diri, ada yang cuma karaoke saja, ada yang cuma bermain-main. Seperti itulah dia wafatnya. Makanya saya sering berganti akun. Itu ibarat sering berganti tempat nongkrong. Supaya wawasan ini cakrawala ini lebih luas, bro. Ya, dengan saya belum tentu Anda berbangga-bangga diri. Seperti berbangga-bangga diri sebagai datuk, sebagai pengulu, sebagai orang Minang. Belum tentu. Kalian belum tentu memiliki data informasi ini. Masih banyak lagi yang lain. Belum lagi ahli bahasa Indonesia prasasti. Jadi di Al-Quran itu makanya sepertiga sejarah itu rata-rata itu sebelum Masehi.
Itu supaya kalian-kalian di Minang itu tidak menganut paham antah barantah, lon bara-balon, orang jolong-jolong siswa. Kalau dalam sejarah itu memakai bukti alam. Ada rujukan, ada data informasi yang valid. Ya akhirnya berakibat LGBT nomor 5 di Sumatera Barat itu secara nasional. Pengidap LGBT tertinggi, belum lagi narkoba, diskriminasi, kriminal. Orang-orang terintimidasi, orang-orang yang direbut hak wilayah tanahnya oleh unsur-unsur penghulu datuk itu sendiri bekerja dengan jaringan oligarkinya. Sementara sumpahnya ini, silakan sahabat-sahabat baca ulang. Oke? Saya ini pengumpul tambo. Saya ini pengumpul sejarah. Saya ini pengkaji Al-Quran. Bukannya tidak bisa juga saya menguak kontradiksi kita orang lain. Misalnya Weda 1 sampai 7 sampai 9. Kitab Injil itu ada beberapa penulis, 5 atau 6 penulis. Bisa saya kuat kontradiksi, tapi untuk apa? Kalian mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka yang dimurtadkan itu ulah apa coba? Kembali kepada sebab. Silahkan dilihat tempat ibadah orang lain. Di gereja itu ada orang yang standby tiap hari. Di masjid kalian mana? Di masjid kita mana? Tidak ada orang tempat untuk bertanya. Apalagi di balai adat. Tidak ada orang untuk bertanya hal adat. Tidak pernah ditunggu balai adat itu. Dan orang-orang balai-balai adat, Karapatan Adat Negari itu realitanya bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh apa? Buktinya nyata. Bodoh-bodoh mereka tidak memiliki data informasi, tidak memiliki referensi, tidak pernah belajar. Itu sebabnya. Oke, sampai di sini paham? Silakan di-sit, silakan di-duet. Saya hadapi Anda. Ya secara keilmuan, secara pengetahuan pemahaman. Kalau secara hukum saya hadapi juga kalian secara hukum. Ya, hal apa yang mau dikasuskan dalam hukum? Mari kita sama-sama jalani prosesnya. Kalau Anda sehat, kalau Anda orang berpengetahuan pemahaman, berbicara secara pengetahuan pemahaman. Sampai di sini paham? Oke, cukup itu saja dulu. Itulah beberapa sebab rusaknya akhlak. Baik itu yang bergelar penghulu datuk, sampai Yudi Nampe maupun kaum masing-masing.